Hanya kemenangan melawan Irak yang bisa menjaga peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kita harus cepatnya melupakan kekalahan melawan Arab Saudi dan mengenal laga besar lainnya melawan Irak pada 12 Oktober nanti. Yang tak kalah penting, yakni membangkitkan mental pemain pasca kekalahan melawan Arab Saudi. Semua harus bisa bekerja keras untuk bisa mengembalikan mental pemain. Ini nomor satu, mental dulu. Selanjutnya baru tugas beratnya adalah bagaimana tim pelatih itu merancang strategi yang tepat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana mengembalikan kebugaran, itu juga hal yang penting. Dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim yang menjadi juara grup akan lolos ke putaran final. Sementara peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan ke babak kelima. Di babak kelima, format pertandingan adalah kandang dan tandang. Bila lolos, perjuangan belum selesai, karena akan bertanding di playoff antar konfederasi, yakni bertanding melawan tim dari benua lain. Sempat absen membela timnas karena melawan Saudi. Akibat cedera leher, kondisi Kelvin Verdong sebut telah membaik dan siap tampil melawan Irak. Selain Verdong, juru gedor timnas oleh Romeni juga disebut kondisinya membaik dan siap dimainkan melawan Irak. Tim Liputan, Kompas TV. Kemudian saudara, strategi apa yang harus diterapkan untuk bisa meraih 3 poin melawan Irak? Kita akan ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris yang sudah bergabung dari sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Firzi. Ya, selamat pagi. Ya, Salam Mas olahraga. Firzi. Salam olahraga. Kita lihat kemarin pertandingan melawan Arab Saudi, kemudian nanti hari Minggu melawan Irak, yang mana katanya nih Irak kalau main lebih barbar gitu ya. Kalau kita belajar dari kesalahan, dalam tanda kutip kesalahan kita kemarin melawan Arab Saudi, apa yang kemudian harus disiapkan strateginya? Yang harus disiapkan strateginya ya, pertama adalah membenahi struktur tim. Karena kemarin kita lihat struktur tim ini ada masalah ya. Kita nggak bisa pungkiri itu ada masalah dari bagaimana tim ini bertahan ataupun menyerang. Karena kalau kita lihat dari struktur tim secara ofensif, beberapa line itu tidak bekerja ya. Mengalirkan bola itu tidak berjalan. Bagaimana pemain-pemain positioning mereka di luar bola itu juga tidak efektif. Kita lihat dari beberapa kali lini tengah juga membuang-buang bola secara percuma gitu. Kayak kita gratisan memberikan bola kepada pemain lawan. Ini yang harus sangat-sangat dibenahi dalam pertandingan melawan Irak. Dan saya yakin Coach Patrick pasti dan harus ya punya jawaban akan masalah ini yang harus mereka pecahkan. Karena ya kita aja semua bisa melihat ya Mas ya, rakyat Indonesia bisa melihat di mana saja kelemahan skuad Garuda di laga ini, dan ini yang harus kita benahi. Kalau misal dalam bertahan kemana pivotnya kemarin? Beberapa kali lini belakang kita nggak dapat perlindungan dari lini tengah, dan hal itu terlihat. Kalau tanpa Martin Paes, besar kemungkinan kita kemarin kalah lebih dari 4 gol mungkin. Oke, Seperti lini itu. tengah kita nih ya masih jadi sorotan terus ya, Mas betul. Firzi. Kemudian kita kan kemarin juga melihat sepertinya Patrick Kluivert ini bikin eksperimen gitu ya untuk formasi. Anda setuju nggak dengan hal itu, dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita balik ke formasi awal ketika ada Coach SDY? Sebenarnya eksperimen itu sudah dilakukan sejak September ya, dan ini merupakan plan B-nya Coach Patrick yang dia katakan akan lakukan setelah hasil-hasil di round 3. Menurut saya ini plan B ini bisa jadi plan A bagi timnas sekarang. Bukan berarti kayak ini akan gagal, tidak. Tapi kayaknya Coach Patrick ini belum menemukan pemain-pemain yang tepat dalam skema yang dia inginkan ini, Mas. Karena sebenarnya apa yang ingin dia lakukan itu ada wujudnya nih di ronde September. Memang ketika itu lawannya Lebanon yang datang under strength, Lebanon yang
tidak diperkuat 5 pemain terbaik yang musimnya baru dimulai, tapi sebenarnya secara idea of play ada gitu. Tapi di sini Coach Patrick kehilangan beberapa pemain kunci, seperti misalnya kemarin nggak ada Kelvin, terus nggak ada Emil dan Tom Hai. Sejak dia pindah dari Persib Bandung kan dia belum menemukan fisik kebugaran yang penuh. Tapi saya harap kalau misalnya soal personel gitu, saya harap mungkinkah Nathan bisa kembali ke at least squad 23 pemain aja. Karena ada beberapa personel dalam line up-nya Coach Patrick yang dari pertandingan kemarin mungkin belum adapt dengan bagus dengan sistem yang telah ditunjukkan oleh timnas sejauh ini. Kemudian kalau kita lihat dari kemarin yang line up pertama kali yang untuk starting gitu ya, dengan yang seharusnya dilakukan, misalnya Tom Hai tidak masuk dari awal, kemudian juga Ole juga masuknya di menit-menit akhir gitu ya, udah mulai kritis gitu. Seperti apa nih Mas melihatnya? Seperti apa melihatnya, saya sebenarnya ada juga simpati kepada Coach Patrick karena beberapa pemain kan itu tadi ya, selain yang mereka yang out, selain Kelvin, selain Emil, tapi pemain seperti Ole misalnya dia sudah tidak main dari bulan Juli 2025 karena cedera yang dia terima ya di Piala Presiden. Terus Tom Hai tadi dibilang dia tidak ada preseason, jadi ketika saya bicara dengan rekan jurnalis yang mengikuti Persib Bandung sejauh musim ini, memang secara match fitness dia itu tertinggal ya dari teman-teman, tertinggal dari Andrew Yung, tertinggal dari Eli Reinders yang menjalani pramusim. At least mereka punya klub ketika pramusim gitu, jadi mereka ada latihannya. Sementara Tom tidak. Ragnar sendiri dia tidak banyak pertandingan ya dalam beberapa bulan terakhir. Messelhurst juga tidak dipanggil karena tidak ada menit bermain. Sandy Walsh dan Shane Patinama lagi beradaptasi di Liga Thailand. Jadi ada banyak perubahan di spot ini, terutama Marcelino. Kita belum ngomongin Marcelino karena dia tidak dipanggil juga karena tidak ada menit bermain dan kabarnya juga tengah cedera. Nah inilah hal-hal yang harus dihadapi oleh tim kepelatihan sekarang ya. Jadi memang tuntutannya besar, tapi amunisinya dalam setahun terakhir sejak kita terakhir menghadapi Saudi Arabia pada 2024 ada sedikit penurunan dari beberapa pemain kita ya terkait dari klub mereka bermain, minutes played dan lain-lain. Walaupun memang kayak Verdong itu lagi bagus-bagusnya malah cedera. Ole juga masih baru tampil ini pertama kalinya dalam 2,5 bulan terakhir dalam 30 menit dalam pertandingan lawan Arab Saudi kemarin. Jadi ada banyak faktor yang bermain itu sih Mas. Oke, jadi kira-kira nanti kalau untuk di hari Minggu yang harusnya jadi starting line up untuk lini depan, tengah maupun belakang, siapa Mas Firzi? Ya, apakah kembali ya, pertanyaan balik lagi ke tadi, apakah balik ke formasi 3 back seperti yang berhasil di round 3? Banyak yang menginginkan itu, jelas. Kalau kita melihat media sosial, banyak yang menginginkan itu. Bahkan kemarin di acara Rossi pun para pengamat ya, Indrianto Nugroho dan Bang Rodi Pangemanan juga mengatakan lebih baik balik ke basic ya. Nah, di sini kita akan lihat nih seperti apa Coach Patrick. Ya, kita akan lihat apakah dia akan stubborn dalam artian bagus, dia mencoba formasi dia seperti ini, atau dia pakai formasi yang sebenarnya membantu Garuda itu ketika dia mengalahkan Bahrain dan China ya di bawah asuhannya. We'll see, kita akan lihat. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dia mau balik ke formasi awal 3 back lagi, fine, itu nggak apa-apa kan, itu udah terbukti. Tapi kalau dia mau stay di 4-2-3-1/4-3-3 ini, at least pemilihan personelnya bagus dan para pemain harus ada understanding lebih dari apa yang diinginkan sang pelatih. Karena kalau kita lihat dari pertandingan lawan Arab Saudi itu, understanding tentang apa yang diinginkan pelatih itu tampaknya masih kabur bagi beberapa personel ya. Eksekusinya ya, idenya mungkin bagus, tapi eksekusi di lapangan ini yang harus ditingkatkan. Oke, pilihannya antara balik ke format awal atau kalau mau format sekarang ya pemilihan pemainnya harus tepat gitu ya. Kemudian Mas Firzi, kalau untuk nanti kita melihat kemudian karakter dari pemain Irak, kemudian yang dikenal pertahanannya juga agresif gitu, yang perlu kita antisipasi seperti apa dan kira-kira peluang kita nanti menang bagaimana Mas Firzi?
Ya, yang harus kita antisipasi adalah ini tim yang hanya terbeda 1 poin, Mas, dari lolos langsung ke Piala Dunia ya. Bisa saja kita menghadapi Yordania hari Sabtu nanti, kalau bukan karena hasil-hasil 2 pekan terakhir lah di grup kualifikasi mereka. Yordan lolos langsung ke Piala Dunia, Irak hanya terpaut 1 di belakang mereka. Tim Irak ini tim yang dirakit oleh Graham Arnold, seorang yang Coach Patrick kenal karena ketika saya bertemu dengan mereka ya di Kuala Lumpur kemarin di drawing round 4, mereka sangat akrab karena asistennya Arnold adalah Rene Meulensteen, seorang Belanda yang dulu pernah bekerja bersama Sir Alex Ferguson di Man United, dan mereka tim yang terdiri dari suatu core tim yang terdiri dari para pemain senior yang udah pakem seperti Aiman Hussein, pemain number 9 yang harus kita waspadai. Ali Handan juga pemain yang sangat bagus. Ada Zidane Iqbal juga rekan Ivar Jenner di Utrecht yang bermain bagus. Tapi mereka juga memiliki 17 pemain diaspora. Jadi tim ini punya rasa Eropa juga karena banyak dari tim mereka yang bermain di Liga Skandinavia ya, di Norwegia, di Denmark. Ini tim yang menurut saya juga kita nggak bisa memandang setengah mata sih, Mas. Oke, jadi peluangnya kira-kira bisa nggak nih kita menang paling nggak ya 1-0 atau 2-0 lah gitu, Mas Rizky? Ya, harus optimis ya. Ya. Kita harus memenangkan laga ini dan apapun itu terkait kelolosan ya sudah itu kita tunggu nanti di pertandingan terakhir Irak versus Arab Saudi. Tapi kita harus melakukan apa yang kita bisa, yaitu mengambil 3 poin penuh adalah wajib dan harga mati. Baik, kita harapkan sama-sama memang kita bisa menang, paling tidak terbuka peluang kita untuk nanti bisa ke Piala Dunia, walaupun misalnya lewat babak kelima, kita lihat saja bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari pertandingan kemarin untuk nanti hari Minggu. Terima kasih Mas Firzi Idris, analis sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, sama-sama. Saudara, jangan